Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Untuk video hari ini dikhususkan kepada para pria yang sudah beristri. Nanti video selanjutnya dikhususkan untuk para wanita yang sudah bersuami. Jadi satu-satu. Sekarang khusus untuk para pria yang sudah beristri. Cuman pesan saya sebelum menyimak video ini, jangan sampai yang namanya istri kegeeran. Jangan sampai para istri membanggakan dirinya sendiri. Oke, ya kita bahas cara para suami memuliakan istrinya. Ingat, bukan istri-istrinya. Kalau istri-istrinya berarti kan banyak. Ini mah para suami memuliakan istrinya. Konsep dasarnya masih saya ambil dari kitab Lontar, warisan leluhur saya, warisan karuhun saya dari kitab Lontar Kanahayan. Tetap komitmen saya selalu membuka, dan selalu membuka. Ada apa dengan kitab Kanahayan? Sekarang syutingnya masih di dalam Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Konsep awal, konsep dasar dari kitab Kanahayan itu dari bahasa Sunda yang sudah saya sundakan secara umum. Begini konsep dasar. Ulah sakali-kali nyuruh kabatur, amun diri sorangan masih sanggup. Satu. Yang kedua, jangan sekali-kali menyuruh orang lain jika diri kita tidak sanggup. Paham kan? Maksudnya gini, jangan sekali-kali kita ini menyuruh orang lain kalau kita masih mampu untuk melakukannya. Contohnya, saya habis makan, saya kan masih mampu nih nyimpan piring di wastafel, dan saya pun sebagai seorang suami masih mampu kan untuk mencuci piring dan gelasnya. Nah, kenapa kita harus menyuruh istri kita? Kalau kita masih mampu, kalau kita masih diberi kesanggupan oleh Tuhan, masa iya masalah cuci piring sama gelas saja nyuruh istri? Itu yang dimaksud dengan konsep dasar dari kitab Kanahayan. Saya masih mampu nih nyapu ini, karena saya masih diberi kesanggupan untuk nyapu lantai ini. Kenapa saya harus nyuruh orang lain? Kenapa saya harus nyuruh istri saya? Kalau saya masih mampu, masih diberi kesanggupan, daripada ngahulang, ngalamun, ya mendingan kerjain sendiri. Ya nggak bro? Nah, awas nih, hati-hati nih istri nih. Tong gede hulu, jangan besar kepala. Gara-gara konten ini ntar kepala istri pada ngelunjak.
saat kita duduk santai, pengen ngeropi, pengen ngerokok, saya masih diberi kesanggupan, saya masih mampu untuk bikin wedang kopi sendiri. Ngapain harus teriak-teriak, "Mah, ibu, bikin kopi dong." Orang kita masih diberi kesanggupan oleh Tuhan. Kita masih mampu untuk bikin sendiri wedang kopi. Kenapa harus nyuruh? Paham kan maksudnya? Nah, mulai dari sinilah. Mulai dari sini kita mulai belajar, dan terus belajar untuk memuliakan istri kita. Istri kita itu bukan seorang pembantu, bukan seorang jongos. Istri kita itu adalah anaknya, mertua. Paham ya? Oke. Lanjut. Konsep yang kedua. Jangan sekali-kali menyuruh orang lain kalau kita belum mampu, atau tidak mampu, atau tidak sanggup, atau belum sanggup. Saya punya ide. Seandainya konsep ini berjalan, pasti para istri itu merasa bahagia, merasa senang karena diistimewakan oleh suaminya. Oke, lanjut lagi yang tadi. Jangan kali-kali kita menyuruh orang lain kalau kita belum sanggup atau belum mampu. Saya fokuskan orang lainnya di sini kan bukan orang di luar rumah. Saya fokuskan untuk yang di rumah dulu. Keluarga kita dulu. Logika dasarnya begini. Untuk melakukan ini, saya belum sanggup, saya belum bisa, saya belum mampu. Nah, apalagi istri kita. Oh, logikanya ya. Kita lagi di luar rumah, terus pulang. Saya ingin sesuatu. Saya keinginan pulang sampai rumah makan dengan sate. Entah itu sate kambing, apa itu sate sapi, yang penting saya sate. Saya kan nggak mampu bikin di rumah, apalagi saya nyuruh istri. Pasti istri nggak sanggup beli ini beli itu, karena belum ada kesanggupan untuk menikmati makan sate. Jangan kita memaksakan sesuatu kepada istri kita, padahal diri kita sendiri pun tidak mampu, apalagi istri kita. Nah, supaya tercapai makan dengan sate, kan harus beli. Gak usah nyuruh ke istri, kasihan istri kita. Paham ya maksudnya? Jangan sekali-kali kita menyuruh istri kita jika kita belum mampu, belum sanggup,
tidak mampu, tidak sanggup. Paham ya? Ya, sekarang siapa sih istri kita itu? Istri kita itu kan anaknya mertua kita, yang dari kecil disayang, dicintai, dimanja oleh kedua orang tuanya, oleh keluarga-keluarganya. Begitu kita nikahi, istri kita dianggap sebagai pembantu, dianggap sebagai jongos, disuruh ini, disuruh itu, semua pekerjaan di rumah dikerjakan oleh istri. Sama nggak dengan PRT, pembantu rumah tangga? Ya sama lah. Kalau menurut logika, ya enakan jadi PRT. Ada jam kerjanya. Jam sekian sampai jam sekian, jam kerjanya. Per bulan, gaji sekian, udah pasti. Coba kita kenal. Lebih parah mana? Lebih berat mana? Antara kerjaan istri kita dengan pembantu rumah tangga, dengan asisten rumah tangga. Ya, beratan istri kita. Pembantu jam sekian udah bebas tugas, bebas kerja. Nah, istri kita full selama masih terbangun. Kadang-kadang sudah tidur pun dibangunin. Sakit gak hatinya? Sakit. Cuman hebatnya seorang istri selalu menutupi kesakit hatiannya. Terbayang nggak gimana sakit hatinya mertua, kedua orang tua istri kita? Pasti sakit hati menyaksikan anak tersayangnya dijadikan pembantu di rumah kita. Pasti sakit hati. Istri kita itu merangkap banyak pekerjaan, dari mulai semua isi rumah dikerjakan semua, sampai dapur pun, dari mulai masak nasi, masak lauknya, masak air untuk kopi kita, istri yang ngerjainnya. Berapa kita gaji istri kita selama ini per bulannya? Nah, itu baru urusan isi rumah, belum malam-malam. Saat kita ingin enak-enak, inginnya setiap malam inginnya cerot, setiap malam inginnya cerot. Kita nggak mau tahu istri capek atau tidak, yang penting cerot kita terlaksana. Berat mana kerjanya istri kita dengan seorang PSK? Coba renungkan. Seandainya semalam kita cerot 2 kali, seumpamanya, bisa jadi 3 kali.
Kalau manggil PSK yang bersih, bersih segala-galanya, minimal 300 sampai 500 ribu. 3 kali cerot berapa? Tinggal hitung. Kita bayar ke istri kita berapa? Pernah nggak kita bayar? Coba hitung. Pernah nggak istri kita minta? Nggak pernah kan? Mau semalaman, mau sehari semalam 7 kali cerot, gratis loh, nggak bayar. Coba kalau dihitung secara ekonomis, sehari semalam 7 kali, minimal 3 kali, 5 kali, dikali sekian 100.000, berapa? Hitung aja sendiri. Sanggup nggak gaji kita untuk menutupinya? Ya enggak lah, jauh. Coba kenang lagi di saat kita berdua sudah punya anak. Betapa capeknya ngurus anak kecil. Bayangkan, hampir 24 jam istri kita aktif. Baru tidur leyep, anak nangis meta-meta. Anak tidur, istri ikut tidur. Baru leyep, anak kita ngompol. Ganti popok, ganti baju, udah bersih. Baru juga keleyep tidur. Anak kita berak. Itu terus dan terus-terusan. Seandainya kita manggil babysitter untuk ngurus bayi kita, berapa juta per bulan gajinya? Pernahkah istri kita minta? Enggak kan? Coba bayangin lagi, di saat istri kita sudah capek ngurus anak udah tidur, malam-malam kita pengen cerot lagi. Colek istri. Kita pernah mikir gak kalau istri kita sudah capek? Enggak kan? Yang penting kita bisa cerot. Pernah mikirin kayak gitu nggak? Ya ada lah. Pernah dengar cerita seperti itu nggak? Ya sering lah. Bohong kalau nggak pernah cerita, nggak pernah dengar cerita ini. Sangat amat bohong sekali kalau nggak pernah dengar cerita ini. Orang kamu sendiri kok pelakunya. Pemeran utamanya kamu sendiri, bukan orang lain. Saya garis bawahi, bintang utama, pelaku utama dari video ini adalah saya, kalian, dan semua yang menyimak video ini. Nah, itu pelaku utamanya tuh. Makanya bohong kalau belum pernah dengar cerita ini. Kita adalah pelaku. Ini adalah tingkah laku perbuatan kita sendiri selama kita hidup bersama dengan istri kita. Oke, inilah kisah nyata. Kisah nyata yang pernah kita alami semua, yang kita jalani semua. Makanya saya bikin video ini untuk mengingatkan kita, ini loh yang ditulis di konsep dasar kitab lontar, kitab Kanahayan itu. Sesuatu yang sering kita lakukan terabaikan oleh kita, terlupakan oleh kita, disepelein oleh kita. Paham kan? Oke, udah 20 menit.
Sampai di sini dulu videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat. Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.